Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Longsor timpa rumah warga di Tanah Datar. Seorang balita tewas tertimbun. Tak juga jera, residivis kasus curanmor kembali ditangkap polisi. Berita Padang tak hanya bisa disimak di daerah masing-masing, tapi juga bisa disimak melalui kanal YouTube Liputan 6, kapan saja dan dari mana saja. Jangan mina lu. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi sejak Rabu pagi menyebabkan bencana tanah longsor di Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Sebuah rumah di Jorong Mawar, Nagari Lubuk Jantan, Lintau Buo, tertimbun longsor setinggi 1,5 meter. Warga setempat berupaya menggali material longsor dengan peralatan sederhana. Upaya penggalian dilakukan dengan ekstra hati-hati. Pasalnya, seorang balita yang berusia 19 bulan tertimbun material longsor. Setelah berupaya lebih dari 2 jam, warga berhasil membebaskan korban dari timbunan material longsor. Namun sayang, jiwanya tak tertolong. Juga kejadian hari ini juga pagi tadi sekitar pukul 6, longsor yang terjadi di Nagari Lintau mengakibatkan satu orang bayi terkena tumpukan tanah. Ini seorang bayi dengan umur 1 tahun 7 bulan meninggal dunia. Informasi yang dikeluarkan BMKG di Bandara Minangkabau, sebagian besar wilayah Sumatera Barat berpotensi hujan deras yang disertai angin kencang. Kondisi ini berlangsung hingga akhir minggu ini. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Sebuah rumah di Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarap, ludes terbakar pada Rabu malam. Rumah tersebut sehari-harinya dihuni oleh seorang nenek dan seorang cucunya. Saat kebakaran terjadi, Sam Simar yang berusia 90 tahun ini tengah tidur sendiri karena cucunya masih berada di warung depan rumah. Zal, cucu sang nenek, berusaha menyelamatkan neneknya. Namun sesampai di dekat jendela, tangan Zal ikut terbakar, sehingga Zal tidak sanggup menggendong neneknya dan lari meminta bantuan keluar. Karena api yang semakin membesar, tidak seorang pun berani masuk ke dalam rumah. Hingga akhirnya nenek Samsimar ditemukan petugas pemadam kebakaran, tak bernyawa, dan segera dievakuasi sesaat setelah api dapat dipadamkan. Kerugian material yang ditimbulkan akibat kebakaran ini diperkirakan sekitar 250 juta rupiah, termasuk diantaranya 1 unit rumah semi permanen serta 2 unit sepeda motor yang turut hangus terbakar di dalam rumah. Korban jiwa ada 1 orang wanita, nama Samsimar, umur lebih kurang 90 tahun. Beliau sempat ingin diselamatkan oleh cucunya yang bernama Zal, namun karena api sudah sangat besar sehingga menyebabkan ketakutan bagi Zal, sehingga nenek ini sudah sampai di jendela, kemudian tidak sanggup untuk ditarik keluar karena api sudah sangat besar. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Sri Luis melaporkan dari Kabupaten Tanah Datar. Ibu Muhammad Husni Sabil di Jorong Tanjung Beringin, Nagari Tanjung, Kecamatan Koto 7 Sijunjung, tiap hari menangis memikirkan nasib anaknya yang kini menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Husni Sabil bersama 20 orang temannya berangkat ke Thailand untuk mencari kerja sebagai operator komputer,
berdasarkan aplikasi yang mereka lihat di internet tanggal 22 November 2022 lalu. Namun ternyata dari Thailand mereka dibawa ke Myanmar. Menurut ibunya, terakhir komunikasi melalui video call saat Hari Raya Idul Fitri kemarin. Husni Sabil menceritakan mereka dikurung, disiksa dengan keji, disetrum, dan dipukuli. Itulah komunikasi terakhir dengan anaknya. Dia cuma bilang, "Ma, tolong kami di sini. Kami nggak tahan lagi. Kami udah disiksa. Kami disetrum, dipukul. Sebagai ibu, saya cuma minta anak saya selamatkan. Tolong bebaskan mereka. Cuma bukan Sabil saja, bukan anak saya saja, tapi 20 orang. Kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo, tolong selamatkan anak saya." Keluarga meminta bantuan kepada Presiden Jokowi untuk segera memulangkan anaknya dan teman-temannya yang berjumlah 20 orang untuk kembali ke tanah air dengan selamat. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Istana Kabuntaran Kerajaan Talu, Dia Pasaman Barat, sama seperti istana kerajaan yang ada di wilayah Minangkabau lainnya. Istana ini memiliki gonjong pada atapnya dan rangkiang di halamannya. Hingga saat ini masih digunakan sebagai pusat kerajaan Talu dan telah dikembangkan juga sebagai tempat wisata. Kabuntaran Kerajaan Talu dipimpin oleh Raja Tuanku Bosa atau Raja yang ke-15 yang bernama Joni ZA yang berkuasa sejak tahun 2021 lalu. Untuk menjaga kerukunan antara raja dengan rakyatnya, warga Kabuntaran Talu ini setiap tahun melakukan tradisi Manjalang Rajo Tuanku Bosa. Selayaknya sebuah kerajaan, didahului dengan perundingan dan kata persembahan sebagai penghormatan, dan diakhiri dengan makan bersama oleh pucuk adat, niniak mama dengan pemangku adat mereka. Kegiatan ini tidak hanya mendapat perhatian dari masyarakat Talu, tetapi juga dari Sumando Minang di perantauan. Selanjutnya tentu ini adalah dalam rangka juga mempererat silaturahim antara nenek mama dan pemangku adat dengan raja atau pucuk adat negeri Talu. Saling mengasihi, saling mencintai, sehingga melahirkan kekuatan nagari khususnya Talu, ya, kemudian Sumatera Barat pada umumnya, sekaligus dalam berbangsa dan bernegara. Pucuk adat ini mengharapkan kepada 25 datuk dan penghulunya untuk tetap menjaga silaturahmi. Bisa minggu pertama Syawal biasanya. Nah, ini menjadi ajang silaturahim di samping bersilaturahim dengan cucu kemanakan dari semua dari 25 datuk dan penghulu di Kabuntaran Talu. Selayaknya lah tradisi ini tetap dijaga dan dilestarikan agar silaturahmi pucuk adat dengan pemangku adat dan masyarakat tetap terjalin harmonis. Eki Rafki melaporkan dari Pasaman Barat. Bupati dan juga Sekjen.